Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Nanda Putri, Putri Wianita, Mutia Puji, dan Nadila akan membahas mengenai OSCE. Jadi, apa itu OSCE? Profil OSCE, Organisasi for Security and Cooperation in Europe atau OSCE atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa. OSCE merupakan suatu organisasi antar pemerintah yang berorientasi pada keamanan terbesar di dunia, baik itu mencakup isu pengendalian senjata, hak asasi manusia, kebebasan pers, dan pilihan umum. Organisasi ini mempekerjakan sekitar 3.460 orang, sebagian besar berada dalam operasi lapangan, tapi juga ada yang bekerja di sekretariat di Wina, Austria, dan lembaga-lembaganya. OSCE berasal dari Konferensi Keamanan dan Kerjasama pada tahun 1975 di Eropa atau GSCE yang diadakan di Helsinki, Finlandia. OSCE memperhatikan tentang peringatan dini, pencegahan konflik, dan manajemen krisis, serta rehabilitasi pasca konflik. Ke-55 negara yang berpartisipasi dalam organisasi ini terletak di Eropa, Asia Utara, Asia Tengah, dan Amerika Utara. Negara-negara yang berpartisipasi mencakup sebagian besar wilayah daratan belahan bumi utara. Hal ini dibuat selama era Perang Dingin sebagai forum Timur Barat. Seperti organisasi internasional lainnya, OSCE telah mengalami berbagai perubahan radikal sejak jatuhnya tembok Berlin dan muncul pada awal permulaan tahun 1990. Bersama dengan PBB, Uni Eropa dan NATO, OSCE telah terlibat dalam rekonstruksi Balkan di Eropa bagian timur dan wilayah CIS. Pembentukan OSCE berdasarkan pada keinginan mempertemukan Timur dan Barat serta menyangkut keamanan dan pembangunan demokratis di semua negara yang berada di dalam area OSCE, dari Vancouver hingga Vladivostok. OSCE merupakan instrumen utama untuk memastikan perdamaian, stabilitas, dan kerjasama antar negara. Tiga dimensi jangkauan OSCE yakni politik, militer, manusia, serta ekonomi dan lingkungan. OSCE juga merupakan organisasi regional dalam piagam PBB yang pada bab ke-8 dan juga sebagai pemantau Majelis Umum PBB serta bertugas memberikan laporan rutin kepada Dewan Keamanan PBB. Setelah jatuhnya Uni Soviet, negara-negara Eropa bisa saja tidak mengandalkan lembaga keamanan manapun termasuk NATO untuk stabilitas regional dan memilih untuk menyeimbangkan dengan kekuatan Jerman. Namun, kemungkinan kecil untuk menekan ancaman Jerman. Kekuatan utama Eropa, Perancis dan Inggris lebih memilih jalur damai. Jadi, dengan menyeimbangkan diri dengan Jerman merupakan pilihan paling realistis apabila Jerman menolak untuk melakukan kerjasama multilateral. Sebenarnya, bisa saja negara-negara Eropa bergabung dengan lembaga keamanan yang ada pada abad ke-19. Kemudian, organisasi yang awalnya Conference on Security and Cooperation in Europe, CSCE, lalu meluas ke dalam organisasi dengan 57 anggota, yaitu Organization for Security and Cooperation in Europe pada tahun 1995 dan mencakup negara-negara dari Eropa, Amerika Utara, dan Asia Tengah. Selanjutnya, badan pengambilan keputusan pada OSCE terdiri dari OSCE Parliamentary Assembly. OSCE PA terdiri atas lebih dari 300 anggota parlemen dari 57 negara bagian OSCE, menawarkan masukan parlemen dan mengambil tindakan terhadap pekerjaan yang berhubungan dengan OSCE dan memfasilitasi kerjasama antar anggota parlemen. Personal Representative of the Chairperson in Office merupakan perwakilan pribadi ditugaskan oleh ketua untuk mencegah dan mengelola konflik di wilayah OSCE dan untuk memastikan koordinasi dalam bidang-bidang tertentu seperti gender dan youth issue.
serta untuk mempromosikan toleransi dan non-diskriminasi. Summit merupakan pertemuan para kepala negara atau pemerintah negara-negara yang berpartisipasi menetapkan prioritas, mengambil keputusan, dan memberikan orientasi pada tingkat politik tertinggi. Ministerial Council merupakan pertemuan para menteri luar negeri dari OSCE. Dewan Menteri merupakan pengambil keputusan utama dan badan pimpinan OSCE. Permanent Council merupakan badan untuk dialog politik dan pengambilan keputusan antara perwakilan dari seluruh negara OSCE. Forum for Security Cooperation merupakan sebuah badan pengambilan keputusan di mana perwakilan negara yang berpartisipasi dijadwalkan setiap minggu untuk berkonsultasi dengan keamanan dan stabilitas militer. Chairmanship merupakan negara peserta yang berbeda memegang ketua OSCE setiap tahun dengan Menteri Luar Negeri sebagai ketua. Troika terdiri dari wakil saat ini, sebelumnya, dan yang akan datang. Pada bagian executive structure terdiri dari sekretari jenderal yang dipilih untuk masa jabatan 3 tahun oleh Dewan Menteri. Sekretariat bertugas membantu ketua dalam kegiatannya. Office for Democratic Institution and Human Rights berfungsi mendukung pemilu, menghormati HAM, peraturan hukum, toleransi, dan non-diskriminasi, serta hak-hak masyarakat Roma dan Sinti. Representative on Freedom of the Media berfungsi mengamati perkembangan media di seluruh 57 negara dan memberikan peringatan dini mengenai pelanggaran kebebasan berekspresi. High Commissioner on National Minorities berfungsi untuk memberikan peringatan awal dan mengambil tindakan awal yang tepat untuk mencegah ketegangan etnis dan berkembang menjadi konflik. Tugas dari Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa atau disebut juga dengan OSCE merupakan salah satu institusi yang berkegiatan sesuai dengan misi atau masalah yang sedang dihadapi, seperti kontrol perdagangan senjata, melawan perdagangan manusia, menjamin HAM dan hak-hak minoritas, serta berdialog atau bernegosiasi dalam mencari solusi damai atas konflik yang terjadi di suatu negara. Strategi dan cara OSCE bergerak sebagai organisasi keamanan ialah mediasi, di mana OSCE sebagai pihak ketiga yang netral menjadi mediator terhadap pihak bersengketa. Mediasi dilakukan untuk menyediakan dasar dari kelompok yang berkonflik untuk menempatkan, mengidentifikasi, dan mendiskusikan isu-isu mereka. Saat bermediasi, OSCE juga akan berperan sebagai MC pioner yang dilakukan dengan menyediakan data baru, teori, ide, dan pemikiran baru yang membantu dalam negosiasi. Dalam tahap ini, OSCE juga membantu pihak terkait dengan membantu mereka memahami untung rugi dari konflik tersebut. Lalu peran OSCE sebagai fasilitator yang mempersiapkan dan mengatur pertemuan dengan suasana kondusif untuk mempertemukan pihak-pihak terkait yang berkonflik. OSCE juga berperan sebagai kurator yang mana OSCE mengidentifikasi akibat yang sering muncul dari konflik tersebut dan memperlihatkan hasil identifikasi tersebut pada pihak-pihak berkonflik terkait serta mendorong proses perdamaian untuk terwujud. Peran OSCE sebagai scapegoat atau kambing hitam yang dilakukan telah mengurangi kemungkinan munculnya suasana tidak kondusif antara pihak-pihak terkait yang berkonflik. OSCE juga menjadi pihak yang disalahkan saat proses mediasi tidak berjalan dengan baik. Mitra kerjasama OSCE terdiri dari 2 mitra kerjasama. Yang pertama adalah Mitra Kerjasama Asia yang terdiri dari negara Afghanistan, Australia, Jepang, Republik Korea, dan Thailand. Dan yang kedua adalah Mitra Kerjasama Mediterania yang terdiri dari negara Aljazair, Egypt, Israel, Jordan, Maroko, dan Tunisia. Adapun pengaruh OSCE terhadap dunia internasional adalah OSCE kerap kali menjadi organisasi keamanan terbesar dalam menyelesaikan krisis-krisis yang terjadi pada Ukraina. Tidak hanya itu, pada tahun 1992,
OSCE diputuskan untuk menjadi pemimpin dalam upaya mediasi masyarakat internasional. OSCE juga pernah menjadi pelopor dalam menemukan solusi damai negara Nagorno dan Karabakh yang diketuai oleh Prancis, Rusia, dan Amerika. Kemudian ada reformasi dan konflik lama di KTT OSCE. Setelah 11 tahun terlelap, Organisasi Keamanan dan Kerjasama Eropa atau OSCE kembali dihidupkan. Para delegasi 57 negara anggota OSCE menyerukan agar organisasi ini segera direformasi. Di antara friksi mengenai isu-isu fundamental seperti hak asasi manusia dan kedaulatan negara, para wakil negara di pertemuan OSCE di Kazakhstan menyerukan agar organisasi itu menjalin reformasi. Sekjen PBB Ban Ki-moon menekankan bahwa fungsi OSCE sebagai penengah itu penting dan perlu diperkuat. Keinginan agar OSCE berperan lebih besar juga disampaikan oleh Presiden Kazakhstan pada pembukaan referensi. Ia menilai bahwa forum tersebut bisa memperluas isu yang ditandatanganinya dan membentuk sejumlah lembaga baru di bawahnya. Namun, tampaknya masih banyak masalah yang mengganjal sebelum OSCE bisa kembali mengembangkan sayapnya. Salah satu masalah di antaranya adalah persaingan lama antara Amerika Serikat dengan Rusia. Di Astana, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton mengungkit masalah perang Kaukasus pada pertengahan 2008. Menurut Clinton, kondisi ini di kawasan tersebut perlu dipantau lebih dekat oleh OSCE. Perang antara Rusia dan Georgia setahun lalu memperburuk situasi di Kaukasus juga. Pengakuan Rusia terhadap kemerdekaan Ossetia Selatan dan Abkhazia yang memisahkan diri dari Georgia meniup gejolak separatisme di Kaukasus. Sengketa mengenai kedua wilayah itu hanyalah salah satu contoh dari sekian banyak konflik regional di wilayah OSCE. Bersama dengan negara-negara Uni Eropa, Clinton mendesak agar ditemukannya solusi bagi negara-negara yang ingin merdeka. Adapun dalam perkataannya, krisis regional dan konflik lintas batas merupakan ancaman bagi kita semua. Konflik yang terus meradang itu sangat berbahaya dan menempatkan negara-negara demokratis di bawah tekanan besar. OSCE dulu dibentuk untuk mengatasi tantangan-tantangan rumit ini. Saat ini hanya bisa dilakukan apabila semua negara anggota mendukung institusi ini dan misi OSCE saat ini. Adapun negara anggota tak ingin OSCE dianggap sebagai macan ompong. Tuntutan modernisasi terdengar lantang dari semua sudut. Namun, bagaimana bentuk pembaharuan itu belum dapat dijabarkan. Setiap negara mengajukan pendapat yang berbeda. Kadangkala juga mereka saling bertentangan. Beberapa negara juga menginginkan agar OSCE lebih mengurusi masalah keuangan dan ekonomi. Sementara Kazakhstan dan Rusia ingin membentuk sebuah kawasan keamanan yang membujur dari Vladivostok hingga Vancouver. Presiden Rusia Dmitry Medvedev pada saat itu mengeluh bahwa di dalam OSCE tidak ada aturan yang jelas. Di pihak lain, citra OSCE semakin tercemar karena negara tuan rumah saat ini dituding sebagai pelanggar hak asasi manusia. Kanselir Jerman Angela Merkel menggambarkan KTT OSCE di Astana sebagai peluang untuk berintrospeksi diri dan mengkritisi kekurangannya. Merkel juga mengingatkan sejak berakhirnya Perang Dingin, banyak sudah pencapaian OSCE. Meski begitu, masih banyak lagi yang harus dilakukan dan dibutuhkan, baik itu rancangan, tindakan yang konkret. Tapi belum pasti apa itu yang bisa disepakati sampai akhir KTT pada saat itu di Astana. Sekian video animasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sayonara.